Ya, salam saudara. Kita ketemu dalam acara Christian Podcast, di mana kita akan belajar bersama-sama untuk membahas tentang situasi terkini, apa yang terjadi di dunia ini dalam perspektif Alkitab. Dan perkenalkan, saya Pastor Robert Krisnantyo Aji dan saya Irayati yang akan jadi partner dalam diskusi di podcast pada kali ini. ya, dalam podcast saat ini kita akan mengambil topik tentang sistem demokrasi dalam pandangan Alkitab. Ya, tahun ini kita akan memasuki tahun politik, jadi suhu perpolitikan di Indonesia kan menjadi semakin panas ini. Ya. Akan ada banyak konflik tentu saja yang terjadi di antara para pendukung. Walaupun kita berharap itu tidak terjadi ya Pak. Semoga kita tidak terjadi dan kita menjadi bagian saat ini untuk mencerahkan masyarakat supaya ada sistem demokrasi yang lebih baik, sikap-sikap yang lebih baik, Ya. bukan sesuatu yang saling ada kebencian, ada kemarahan dan sebagainya. Kita boleh mendukung salah satu pihak, tetapi tetap kita menghormati, tetap kita menjaga hati kita masing-masing. Ya. Perbedaan tentu saja bukan permusuhan. Nah, dalam situasi sekarang ini, mari kita belajar sama-sama tentang sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Tentu saja kita tahu bahwa tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan anggota legislatif. Dan itu baru pertama kali diadakan secara serentak. Tepatnya kapan ya kita akan adakan Pilpres dan Pileg secara serentak itu ya? 14 Februari 2024 itu pas hari kasih sayang gitu Pak. Oh, baik, 14 Februari 2024. Ya, kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Tentu saja cara pemilihannya ini yang penting yang kita akan bahas, karena cara pemilihannya setiap warga negara berhak untuk memilih yang sesuai dengan ketentuan tentu saja. Kemudian juga memilih secara langsung. Iya. Ini akan menjadi perayaan yang sangat dinanti-nantikan mungkin ya, terutama untuk anak-anak muda yang baru saja menginjak umur 17 tahun. Ini akan menjadi satu momen yang dinantikan untuk bisa memberikan suara bagi calon yang akan mereka dukung untuk bisa naik ke pucuk pimpinan. Ya, kita juga perlu memberikan pencerahan terhadap warga gereja, terutama generasi muda saat ini yang sedang baru dalam tahap pemilih pemula, Ya. supaya mereka memakai hak demokrasi mereka dengan benar, secara langsung mereka bisa mendukung calon pilihannya. Tentu saja kita perlu mempertimbangkan di dalam memilih berdasarkan suara hati kita yang terbaik, suara hati nurani kita tentu saja. Sebagai warga gereja, kita tentunya tidak hanya fokus pada pembangunan, penumbuhan, pengembangan iman kita, karakter kita, tapi juga kita harus tahu bagaimana kita bertindak, berlaku sebagai warga negara yang baik. Salah satunya dengan menerapkan sistem demokrasi di tengah-tengah bangsa kita ini. Setuju, jadi kita tidak hanya saja diajar tentang ibadah, tentang doa, tentang persekutuan, tentang iman, tetapi juga yang terpenting adalah di dalam kehidupan kita ini, kita bisa membawa hidup kita untuk keluar, menjadi terang dan garam, menjadi warga negara yang baik, bersosialisasi, bermasyarakat, bekerja sesuai dengan iman Kristen tentu saja, maksud saya seperti itu. Nah, menurut Ibu bagaimana tentang sistem demokrasi itu sendiri menurut Alkitab? Wah, terus terang kalau dari segi Alkitab saya belum begitu mendalami, tapi saya cukup tahu sedikit tentang demokrasi, bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selebihnya mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan kepada kita bagaimana sistem demokrasi dipandang dari segi Alkitab. Oke, tentu saja kita akan belajar dari pandangan Alkitab, tetapi sebelumnya Ibu tahu nggak ada beberapa sistem atau bentuk pemerintahan yang ada di negara-negara di dunia ini? Yang saya tahu sudah pasti republik seperti Indonesia, kemudian kerajaan atau monarki, Iya. parlementer, apakah itu termasuk? Ya, sebetulnya yang utama itu boleh ada beberapa, ada banyak, tetapi saya lebih cenderung untuk membaginya menjadi tiga, yaitu monarki atau kerajaan, kemudian yang kedua adalah republik, dan yang ketiga aristokrasi. Aristokrasi. Nah, tentang parlementer itu monarki bisa parlementer, republik juga bisa parlementer, karena dibagi menjadi tiga lagi sub
bagian dari ketiga hal itu. Misalnya kalau monarki itu bisa menjadi monarki parlementer, tapi juga bisa monarki absolut, dan juga monarki konstitusional. Ada kerajaan yang memakai konstitusi, ya. Demikian pula dengan republik. Republik juga bisa absolut. Kita tahu Republik Sosial Korea Utara, Kim Jong Un itu termasuk republik absolut. Bahkan dia sebagai presiden bisa masuk ke dalam kategori tirani. Karena apa? Sangat kuat sekali kepemimpinannya. Nah, sistem tirani ini juga dulu pernah terjadi di Jerman waktu Nazi berkuasa, yaitu Adolf Hitler, ya. Kemudian juga di Uni Soviet, yaitu Stalin. Ya. Tirani bisa dilakukan oleh seorang raja, tirani juga bisa dilakukan oleh seorang presiden. Jadi bukan karena bentuk pemerintahannya, tetapi siapa yang memegang pemerintahan itu, siapa yang menjalankan, itu yang lebih penting. Tapi kita tidak sedang membahas itu, kita hanya sekedar memberikan pengetahuan saja tentang hal itu. Kita sebetulnya masuk ke dalam sistem demokrasi, itu yang paling penting. Dan bagaimana Alkitab memandangnya, ya? Iya, iya. Di dalam sistem kerajaan pun itu juga ada sistem demokrasi. Jadi juga dipakai sistem demokrasi di dalam kerajaan. Karena ada sistem monarki konstitusional. Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam itu menganut sistem monarki. Nah, monarki sendiri tadi sudah ada monarki mutlak atau absolut, kemudian juga monarki konstitusional yang dimana kekuasaan rajanya dibatasi dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian monarki parlementer, itu ada satu parlemen seperti DPR dan para menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya kepada parlemen. Ya. Sementara sistem aristokrasi itu adalah sistem pemerintahan dengan beberapa pemimpin. Tidak hanya satu orang yang memegang kekuasaan, tetapi ada beberapa orang. Nah, biasanya adalah aristokrat, karena kaum cendekiawan kalau aristokrat. Tapi ada lagi satu sistem yang hampir mirip, hanya yang memegang data yang berbeda, namanya oligarki. Ini sebetulnya mirip, cuman kalau oligarki ini itu yang memegang biasanya adalah orang-orang yang kayak konglomerat, orang-orang kaya, kemudian ada sanak saudaranya, kemudian para petinggi militer yang kuat, pemimpin militer yang kuat itu biasanya berkolaborasi untuk memimpin. Nah, itu sistem oligarki. Itu mirip dengan aristokrasi, tetapi kalau aristokrasi kan cendekiawan biasanya yang memilih beberapa mereka. Ya, salah satu contohnya dulu di tahun 1700-an itu Prancis pernah menerapkan sistem aristokrasi ini. Tapi sekarang tentu saja yang paling populer adalah republik, dan sistem yang dipakai adalah demokrasi. Nah, itu yang saat ini sedang kita bahas bersama-sama. Nah, tahu nggak apa itu demokrasi? Yang saya tahu tentang demokrasi, ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu yang paling terkenal sekali dibicarakan di seluruh dunia ini. Iya. Secara etimologi pasti tahu dong. Demos dan kratos. Iya, demos adalah rakyat. Demos adalah rakyat. Kratos adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat, demokrasi itu. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Makanya ketika kita memilih presiden, wakil presiden, itu rakyat semuanya yang memilih. Karena kekuasaannya ada di tangan rakyat. Sama seperti Undang-Undang Dasar 45 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi sebetulnya. Tapi nanti juga ada pemilihan legislatif dalam membahas segala sesuatu diwakilkan. Makanya ada wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Kira-kira seperti itu. Nah, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu memang hal yang sangat populer dan itu dikemukakan oleh Abraham Lincoln dari Amerika Serikat, ya. Jadi memang sangat terkenal itu sistem demokrasi itu, dan republik juga pasti menjadi sebuah pilihan yang terbanyak sekarang ini yang dipakai oleh negara bangsa-bangsa di dunia menurut saya. Karena memang sepertinya republik ini dengan sistem demokrasinya sangat ideal saat ini untuk diterapkan. Nah, menurut Bu Ira ini, saya tanya lagi ini, menurut Bu Ira, kan ada Vox Populi, Vox Dei.
Tahu kan artinya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Menurut Ibu bagaimana tentang hal itu? Kalau sudah bicara tentang suara Tuhan, berarti itu adalah suara yang tidak terbantahkan lagi. Tapi ketika dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, itu jadinya perlu kita kritisi lagi ya. Karena kalau sudah suara rakyat, artinya dengan jargon atau moto yang tadi dikatakan, berarti suara rakyat itu sudah tidak bisa dibantahkan lagi dan harus diikuti apapun itu suaranya. Nah, Tapi bukan berarti melihat demografi atau peta masyarakat pada masa sekarang kan tidak berarti semua mereka akan memberikan suara yang kalau bisa dibilang quote unquote itu cerdas, kemudian mungkin berkelas, berbobot atau sesuai dengan kondisi, karena memang tingkat intelektualitas mereka itu berbeda-beda dan akhirnya juga bergantung siapa yang lebih bersuara di tengah-tengah masyarakat itu. ya tentu saja akan ada pembelu-pembelu. Ya. Dalam satu kampung saja bisa, kalau ada ulamanya yang memilih A, semuanya bisa pilih A. Dan tidak hanya soal ulama ya, bisa jadi pendeta juga. Yaitu ulama, masuk ulama. Ulama itu kan tokoh agama Agama apapun. Kemudian ada tokoh politik, misalnya ada tokoh pemerintahan yang memilih dan berpengaruh di dalam satu komunitas, itu semuanya akan ikut. Ya. Nah, ini kan akan berbahaya. Artinya Vox Populi Vox Dei dalam batasan tertentu benar. Setuju nggak? Dalam batasan tertentu benar? Iya. Ya. Karena harus ada konteks, tidak bisa diterapkan di segala konteks. Kita harus lihat dulu kondisinya yang mana. Iya, tetapi perlu dibatasi, betul nggak? Kalau ada begitu banyak orang yang tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah misalnya, kita tahulah zaman dulu ada satu tokoh gubernur DKI yang didemo begitu banyak, bahkan dikatakan sampai 7 juta misalnya, seperti itu, sampai di markup sampai segitunya, itu seperti itu. Mereka mengaku bahwa mereka pikir itu suara rakyat semuanya, mewakili semua, padahal kan tidak demikian juga. Artinya tidak cukup bukti untuk kita menyatakan bahwa suara rakyat, suara Tuhan itu orang itu adalah suara keseluruhan orang, iya, itu adalah suara Tuhan. Iya. Kemudian yang kedua, ketika suara rakyat itu dianggap suara Tuhan, nah suara rakyat yang bagaimana, ini yang paling penting sebetulnya. Karena apa? Karena kualitas dari suara itu sebetulnya. Apa dasar dari kita menilai sebuah kualitas suara itu? Seperti apa? Tentu saja dengan moralitas, tentu saja dengan, ya bagi kita sekarang ini tentu saja didasarkan kepada Alkitab, betul ya? Firman Tuhan tentu saja. Ketika suara terbanyak itu ternyata dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan ambisi seseorang untuk memerintah, atau ambisi mayoritas untuk menyingkirkan minoritas, itu juga suara terbanyak. Jangan lupa, itu juga tidak benar sesuai dengan pandangan Alkitab. Gak usah pandangan Alkitab lah, pandangan demokrasi yang benar saja sudah salah, tentu saja hal-hal seperti itu. Makanya Vox Populi Vox Dei itu dalam batasan tertentu bisa kita ikuti, tetapi tentu saja ada batasannya. Jika suara itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, suara terbanyak itu memiliki kualifikasi yang benar, kualifikasi yang baik, kualifikasi yang membangun, kualifikasi yang tidak mencederai hati nurani orang lain. Setuju ya? Ya. Dan itu berarti harus ada pendekatan yang tepat ya, bagaimana kita bisa menentukan apakah itu suara Tuhan ya, quote unquote, suara Tuhan yang memang harus diikuti, atau itu sesuatu yang justru jangan langsung segera mengiyakan atau setuju gitu. Kita harus cerdas dalam melihat mana yang tepat, yang sesuai, mana yang tidak. Iya. Ya. Makanya kita perlu sekarang ini memberitahukan atau memberikan pengajaran kepada generasi muda Kristen tentu saja. Menurut saya sih tidak hanya generasi muda Kristen, mungkin yang tua-tua juga belum mengerti ya tentang sistem demokrasi yang baik. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan di dalam gereja ketika kita sedang ada pilpres dan pileg. Ketika yang kita sukai atau yang akan kita pilih berbeda misalnya. Betul, karena perbedaan pendapat bukan permusuhan.
Kita bisa mendukung salah satu paslon, tetapi kita juga harus mengerti bahwa dukungan kita itu ada batasannya. Dukungan kita itu ada dalam koridor bahwa kita ini adalah orang percaya, kita ini adalah sesama orang percaya. Bahkan kalau di Indonesia kita semua saudara, sebangsa setanah air, tidak perlu ada perpecahan. Nah, kita tahu bahwa konteks pikiran orang-orang percaya itu biasanya kalau melihat Alkitab lebih cenderung kepada bentuk pemerintahan monarki. Nah, terutama yang menjadi patron itu adalah Israel di dalam kekristenan, karena ada begitu banyak dituliskan di Alkitab, sehingga mau tidak mau konsep orang percaya biasanya langsung kepada kerajaan, Allah sendiri yang menjadi rajanya, kan gitu. Allah sendiri yang memimpin, akhirnya menjadi bentuk teokrasi. Ini monarki tapi teokrasi, tetapi monarki. Israel kan teokrasi sebetulnya. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan Alkitab kita sekarang. Nah, kenapa ada diangkat raja yang mewakili Allah pada saat itu? Karena mereka orang-orang Israel pada saat itu meminta untuk ada pemimpin, ada raja, ya ada seorang raja. Dan Tuhan mengabulkan hal itu, meskipun sebetulnya dari semula sistem teokrasi itulah yang dikehendaki Tuhan untuk Israel. Sebenarnya ketika rakyat pada masa itu meminta kepada Tuhan agar ada pemimpin, itu sebenarnya juga salah satu bentuk bahwa Tuhan itu demokrasi ya. Dia mendengarkan suara rakyat gitu, mendengarkan suara umatnya. Jadi dari mereka menyuarakan oleh mereka, dan Tuhan mengizinkan atau memberikan apa yang mereka mau untuk mereka. Iya, betul. Itu satu sikap demokratis Ya. dari Allah ketika bangsa Israel meminta satu raja, akhirnya Tuhan juga mengizinkan. Ya, betul sekali. Itu juga bisa menjadi dasar bagi kita bahwa demokrasi itu memang ada di dalam Alkitab. Ya. Ada beberapa hal nanti yang kita akan lihat di dalam Perjanjian Baru terutama ya. Ya, saya akan menyampaikan perkataan Tuhan Yesus yang ada di Matius 22 ayat 21. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang Kristen untuk memahami tentang demokrasi. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat ini tentu saja menjadi sebuah dasar bagi pemisahan antara urusan negara, urusan kerajaan, urusan Kaisar dengan urusan Tuhan. Jadi ini biasanya yang dipakai untuk melegalisasi atau melegitimasi tentang sistem demokrasi. Karena memang pada dasarnya Tuhan Yesus ketika mengatakan hal itu berarti ada kewajiban di dalam diri kita untuk memberikan sesuatu kepada negara. Dalam hal ini diwakili oleh Kaisar. Tapi juga ada kewajiban kita untuk memberikan sesuatu, yaitu kehidupan kita ini kepada Tuhan, kan seperti itu. Jadi sangat jelas sebetulnya bahwa sistem demokrasi ini ada dasarnya di dalam pandangan Alkitab. Ya. Bagaimana menurutmu tentang hal itu? Manusia diciptakan dengan diberikan kebebasan atau free will oleh Tuhan, dan itu menjadi dasar demokrasi di mana kita memiliki hak atau memiliki suara untuk memilih mana yang menurut kita yang terbaik. Nah, itu artinya Tuhan sudah memberikan kita hak, dan kita dipersilakan untuk menggunakannya. Jadi bukan berarti ketika Tuhan sudah memberikan kita hak atau free will, lalu kita tidak boleh memilih. Itu sama saja dengan omong kosong gitu. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Ketika kita diberikan hak dan kita memang diperbolehkan untuk menerapkan hak kita itu, selama kita menerapkannya dengan bertanggung jawab, melihat bagaimana moralitas yang akan menjadi pertimbangan juga ketika kita akan mengambil keputusan. Dan satu hal lagi, bahwa setiap keputusan yang kita ambil, ketika kita menerapkan hak kita, akan ada konsekuensi. Nah, bagaimana menurut Bapak? Iya, tentu saja kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kebebasan atau kehendak ya, diberi kehendak, berarti kita memang dipersilahkan untuk memilih. Tetapi tentu saja memilih yang baik, meskipun ada pilihan yang jahat. Masih ingat ya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi kan kita memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan memilih sesuatu yang buruk, sesuatu yang menjadi larangannya. Maksud saya seperti itu. Karena ada perintah dan ada larangan. Nah, itu yang menjadi patokan kita tentu saja terhadap demokrasi atau kebebasan memilih itu sendiri.
Ada satu cerita di dalam Perjanjian Lama tentang demokrasi, di mana ketika Musa sangat letih untuk mengadili bangsa, untuk mengadili rakyat Israel pada saat itu, mertuanya Yitro menyarankan untuk Musa memilih orang-orang untuk membantu dia di dalam memimpin bangsa Israel pada saat itu. Saya akan bacakan, ibu aja yang bacakan ya. Keluaran 18 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Baik, saya bacakan dari ayat 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jelas banget dikatakan di sini, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Ini berarti orang-orang yang punya skill kepemimpinan tentu saja. Kemudian orang yang takut akan Allah. Nah, kriteria-kriteria di dalam kita menerapkan pemilihan dalam demokrasi kita, tentu saja ini yang menjadi poin utama, yaitu takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya, ini juga sangat penting sekali, karena kita tahu bahwa manusia itu mudah berjanji tapi mudah mengingkari, bahkan mengingkarinya dengan tanpa malu kalau di dalam kehidupan politik sekarang ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah benci kepada pengejaran suap. Nah, ini juga sangat penting. Ini menjadi bagian dari korupsi ya, kalau di pemberantasan korupsi kalau di Indonesia. Suap, pungli, pungutan liar yang malah terjadi di mana-mana. Hampir semua sekarang ini banyak terjadi. Tetapi kita memilih orang-orang yang dapat dipercaya, makanya orang-orang yang benci kepada korupsi. Kemudian tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, bahwa ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah, ada dukuh, ada RW dan RT. Itu kan sebetulnya sistem demokrasi yang sudah ada di dalam Alkitab. Oke, saya juga mau menyampaikan tentang demokrasi di dalam masa kepemimpinan Yosua. Saya bacakan ayat di Yosua pasal 3 ayat 9 dan 12. Ini juga mirip apa yang dikerjakan oleh Musa. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Jadi ketika ini disampaikan kepada Israel, tentu saja Yosua pilihlah dari, berarti semua orang di situ memilih. Mungkin pilihannya tidak voting seperti sekarang, bisa jadi itu mufakat. Mereka berembuk lalu memilih orang yang menjadi pemimpin di dalam sukunya, tetapi masuk di dalam pemerintahan di Israel pada saat itu untuk memimpin, maksud saya. Dan dari ayat 12 ini juga artinya, saya bacakan lagi bunyinya adalah, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Artinya demokrasi ini juga mencakup semua orang ya, semua pihak gitu, tidak ada yang ditinggalkan. Seberapapun besar atau kecilnya jumlah atau kuantitas, mereka tetap didengar suaranya. Iya. Kalau dalam konteks ini memang suku-suku ya, suku-suku Israel. Tetapi dalam konteks kita sekarang memang sudah ada ketetapan-ketetapan yang sudah diatur bersama melalui
Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian disahkan secara konstitusional oleh MPR, kan seperti itu. Itu tahu nggak, di dalam gereja Perjanjian Baru, apakah para rasul itu pernah memiliki sikap demokratis? Yang pernah saya dengar adalah tentang bagaimana para rasul, Petrus, Barnabas, ketika mereka melakukan penginjilan, ada perbedaan pendapat tentang pengajaran, misalnya tentang sunat, makanan, lalu mungkin juga ada baptisan. Nah, akhirnya sampai timbul perbedaan pendapat di masyarakat dan mungkin semacam konflik gitu, karena ada perdebatan dan akhirnya suasana mungkin memanas pada waktu itu, sampai akhirnya dikumpulkanlah para rasul untuk berdiskusi, untuk berbicara, untuk menyatakan pendapatnya dan akhirnya mengambil keputusan yang baik supaya masyarakat atau umat pada masa itu tidak bergejolak begitu. Iya, lebih tepatnya jemaat mula-mula ya, jemaat mula-mula yang tersebar di berbagai daerah, di berbagai wilayah pada saat itu memang sedang mengalami dilema tentang bagaimana pengajaran yang paling benar, paling tepat, karena memang pada saat itu belum ada kan, Perjanjian Baru kan belum ada gitu. Pada saat itu baru tulisan-tulisan saja yang dikumpulkan mereka, mungkin seperti itu. Tapi dari sinilah kita bisa tahu bahwa rasul-rasul itu ketika Paulus dan Barnabas dipanggil ke Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua yang ada di Yerusalem itu bersidang kan di situ. Ya memang itu bagian dari demokrasi berarti. Jadi memang benar. Saya juga setuju bahwa itu menjadi bagian dari demokrasi. Gereja mula-mula melakukan itu di dalam konsili di Yerusalem, sidang di Yerusalem itu. Tapi juga ada hal yang lebih spesifik lagi. Saya akan bacakan di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6 ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ini kan sangat jelas di sini dikatakan, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal ini. Ini kan berarti rasul-rasul pun juga bersikap demokratis. Yang menjadi sorotan kita adalah tentang sikap demokrasi dari para rasul, dan ini menjadi dasar kita gereja pada saat ini. Bahwa di dalam gereja pun seharusnya kita perlu memiliki sikap demokrasi juga untuk mengajukan orang-orang siapa yang pantas dan tidak pantas untuk dijadikan pemimpin. Meskipun ada kepemimpinan yang Tuhan kasih visi di situ, tetapi untuk kepemimpinan tingkat di bawahnya, tentu kita tidak sembarang mengangkat saja, tetapi juga bisa didiskusikan dengan jemaat. Kalau dilihat dari semua pembicaraan kita tadi, terutama kaitannya dengan contoh-contohnya dari ayat Alkitab seperti Musa, kemudian Yosua, lalu para rasul, demokrasi itu bisa dikatakan sebagai alat untuk bisa menyelesaikan masalah ya. Misalnya seperti tadi Musa ada persoalan bagaimana bisa menyelesaikan masalah, dia tidak bisa menanggung sendiri, maka perlu ada orang lain yang ikut membantu, dan caranya adalah demokrasi. Pilih siapa yang benci suap, cinta Tuhan dan sebagainya. Kemudian di sini juga ketika terjadi pergolakan atau perdebatan tentang doktrin pengajaran, demokrasi menjadi jalan untuk bisa menyelesaikan persoalan. Kemudian yang tadi juga dikatakan tentang yang disampaikan di dalam Yosua, kitab Yosua, itu juga salah satu penegasan ya, atau bentuk bahwa memastikan lagi, mengonfirmasi bahwa demokrasi itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Iya, seharusnya kita semua sudah memahami tentang apa itu demokrasi, dan ternyata demokrasi itu juga ada di dalam pandangan Alkitab, bahwa demokrasi itu diizinkan oleh Tuhan atau bisa dipakai oleh gereja
untuk kita memilih presiden, untuk kita memilih pemerintah, pemimpin daerah, dan sebagainya. Nah, itu yang seharusnya saat ini kita mengerti tentang sistem demokrasi. Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Saya akan bacakan di kitab Roma ya. Roma pasal yang ke-13. Saya bacakan ayat 1 sampai yang ke-7 sebagai penutup kita saat ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini jelas satu nasihat untuk setiap orang percaya, nasihat untuk gereja, supaya kita tunduk kepada pemerintah. Pemerintah tadi ditetapkan oleh Allah, berarti melalui sistem demokrasi ternyata Allah campur tangan di dalamnya. Makanya ketika ada suara rakyat, suara Tuhan tadi yang kita bahas di depan, itu tidak salah sepenuhnya, tetapi juga tidak benar sepenuhnya. Kita sekarang sudah memahaminya bahwa itu juga dipakai Allah untuk mengangkat pemimpin, untuk mengangkat pemerintah di negara ini. Oleh karena itu, di sini jelas dikatakan apa yang harus kita lakukan. Yuk kita pakai hak demokrasi kita untuk memilih, terutama nanti di 2024. Tapi yuk kita juga tunduk dan patuh terhadap pemerintah yang sah seperti yang dikatakan ini. Pajak dibayar, kemudian juga di sini dikatakan cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, hormat kepada mereka yang menerima hormat. Artinya bahwa kita juga harus menghormati pemerintah, menghormati presiden, menghormati gubernur, menghormati mereka yang duduk di dalam pemerintahan, menghormati yang mereka berjerih lelah. Sekalipun pemerintah yang nanti akan terpilih bukan jagoan kita ya Pak ya? Iya, tentu saja itu harus kita mengerti bahwa apapun hasilnya kita ya harus menerima. Itu juga salah satu bentuk bahwa kita mengabdi pada negara ini ya Pak? Betul. Hal ini yang harus kita ajarkan kepada generasi muda kita saat ini, supaya bukan hanya ikut-ikutan demo, bukan hanya ikut-ikutan mendukung satu paslon dan sebagainya, tetapi benar-benar mengerti dan memahami siapa yang harus kita pilih, bagaimana kita harus menyikapi tentang perbedaan, bagaimana kita harus menyikapi konflik-konflik dan gejolak, bahkan bagaimana kita harus berkomentar yang baik di sosial media. Artinya juga ketika kita mendukung calon yang kita jagokan, kita juga harus mendukung dengan cara yang benar. Iya, betul. Jadi untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini Pak, kira-kira apa nih sebagai closing statement dalam pembicaraan kita pada hari ini? Iya, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, di mana pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat karena kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sistem demokrasi tidak bertentangan dengan Alkitab. Justru Alkitab menunjukkan bahwa demokrasi juga dipakai Tuhan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran Allah. Jadi, sebagai orang percaya, kita harus menjadi warga negara yang baik, yang turut serta menggunakan hak demokrasi untuk memilih pemimpin nasional dan pemimpin daerah serta para wakil rakyat.
Baik, saya rasa podcast kita hari ini sudah mencakup banyak area dan kita akan membicarakan topik-topik lainnya di podcast lainnya, tentunya dari pandangan atau sudut pandang Alkitab. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Pastor Robert Krisanto Aji Dan saya Ira, mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah